Jamaah sekalian rahimakumullah, al-usul ats-tsalatsah, al-usulu ats-tsalatsatu, atau bisa juga disebut dengan salasatul usul, salasatul usuli. Tiga pokok, ya, tiga pondasi atau tiga landasan utama yang harus, yang wajib, yang tidak boleh tidak kita mesti mengetahuinya. Apa tiga landasan tersebut? Insyaallah kita akan bahas secara singkat. Namun insyaallah kami berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala ingin membahas secara singkat dari awal sampai akhir kitab. Untuk apa jamaah sekalian? Untuk bagaimana kita bisa memahami secara menyeluruh. Untuk itu kita mulai dengan membaca, ya, tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang beliau sebut dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, tiga landasan atau tiga pokok atau tiga pondasi. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jamaah sekalian adalah kata yang paling sering digunakan oleh para penulis-penulis ulama, baik dari kalangan terdahulu hingga sekarang. Mereka dalam menulis kitab-kitab mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berpatokan kepada Al-Quran, yang dimana setiap surahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah, dan berpatokan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat-surat kepada para raja-raja saat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan intinya. Penulis mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, "annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail," bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Penulis sebelum masuk pada inti pembahasannya, yaitu tiga landasan pokok utama, beliau menyampaikan terlebih dahulu muqaddimah, pembukaan dari kitab tersebut, bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilmu. Pelajaran yang pertama adalah ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinihi al-islam bil adillah. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya, yaitu agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tidak sekedar mengenal, namun perlu dengan mengetahui juga dalil-dalil setiap perkenalan tersebut. Kemudian kewajiban yang kedua, yaitu as-saniyatu al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yang telah didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah, mengajarkan, mengajak manusia untuk berilmu dan beramal. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar atas gangguan ketika kita menuntut ilmu, bersabar atas gangguan ketika kita beramal, dan bersabar atas gangguan ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 pelajaran yang wajib untuk dipelajari bagi kita semua. Setelah itu beliau menyebutkan dalil dari 4 pelajaran yang wajib kita pelajari tersebut. Namun jamaah sekalian, untuk menghemat waktu dan mengefisienkan waktu,
kami tidak akan menyebutkan beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab ini karena waktu yang membatasi kita. Namun kami ingin menyebutkan inti-inti dari pembahasan tersebut. Adapun dalil-dalilnya, insyaallah kita bisa baca, kita bisa dengarkan dari kajian-kajian yang lainnya. Adapun kami pada saat ini insyaallah hanya ingin menyebutkan beberapa yang penting-penting dari inti-inti yang dibahas dalam kitab ini. Setelah menyebutkan 4 kewajiban yang wajib kita pelajari, beliau menyebutkan dalilnya yaitu surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini ayat yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di telinga-telinga kita dan di mata-mata kita. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas makhluk-makhluknya kecuali surah ini, surah yang dimaksud adalah surah Al-Asr, maka sudah sungguh mencukupi untuk dijadikan hujjah. Maksudnya jemaah sekalian, sekiranya Allah hanya menurunkan surah Al-Asr, tidak dengan surah-surah yang lainnya, maka itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah bagi kita semua, apakah kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi waktu-waktu kita, ataukah kita melanggar dari perintah-perintah tersebut. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, dan Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitab sahih beliau, Sahihul Bukhari, beliau mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Jadi ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu sebelum berkata dan bertindak. Ilmu sebelum kita mengatakan sesuatu dan sebelum kita mengamalkan sesuatu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmu fa'lam, perkataan annahu la ilaha illallah, perbuatan wastaghfir li dzambik. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan berilmulah terlebih dahulu sebelum la ilaha illallah, mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan sebelum mengamalkan, seperti contohnya adalah berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil di antara dalil yang menyebutkan tentang kita mesti mengilmui sesuatu sebelum mengucapkan dan melakukan sesuatu tersebut. I'lam rahimakallah. Kemudian muqaddimah yang kedua, setelah penulis menyebutkan muqaddimah yang pertama bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 perkara, ilmu, amal, dakwah dan sabar, dan Imam Syafi'i mengomentari tentang hal itu dan juga Imam Bukhari mengomentari tentang hal itu. Kemudian kita lanjut pada muqaddimah yang kedua, yaitu jamaah sekalian, beliau menyebutkan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi masail. Jadi untuk muqaddimah yang kedua ini adalah kita diwajibkan untuk mempelajari 3 perkara. Tadi yang pertama muqaddimah, yang pertama 4 perkara, muqaddimah yang kedua ini 3 perkara. Apa itu jamaah sekalian? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja setelah Allah memberikan kita rezeki. Namun Allah mengutus kepada kita utusan seorang rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya, memaksiatinya, maka dia akan masuk neraka.
Ini yang pertama yang wajib kita ketahui, bahwa Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Namun Allah utus kepada kita utusan, barang siapa yang mentaati utusan tersebut masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati utusan tersebut maka masuk ke dalam neraka. Dan beliau setelah itu menyebutkan dalilnya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pelajaran yang kedua dari muqaddimah yang kedua ini adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha, tidak akan pernah ridha seseorang yang menyekutukannya, seseorang yang menserikatkannya dengan sesuatu apapun itu dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak menyembah kepada malaikat yang Allah dekatkan, dan tidak pula menyembah kepada rasul yang Allah utus. Ini adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah, rasul yang paling dekat kepada Allah. Kita tidak boleh menyembahnya, apatah lagi batu, apatah lagi gunung, apatah lagi pohon, dan lain-lain sebagainya. Maka ini yang kedua, jamaah sekalian, pelajaran dari muqaddimah yang kedua, bahwa Allah tidak akan pernah ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha dengan seorang hamba yang mempersekutukannya, seorang hamba yang menserikatkannya, seorang hamba yang membuat kesyirikan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah anna man ata'a ar-rasula wa wahadallah la yajuzu lahum muwalat man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kan aqraba qaribin, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita, meskipun itu bapak kita, meskipun itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh berloyalitas kepada mereka karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Ini dalam masalah ketaatan, ketika ada orang terdekat kita menyuruh kita melakukan kesyirikan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Namun yang perlu menjadi catatan adalah kita tetap harus bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang baik. Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ketika disebutkan dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan ikuti itu, jangan taati. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun perlu untuk membersamainya dengan ma'ruf, membersamainya dengan akhlak yang mulia. Kita tetap berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua yang kita miliki adalah pelaku kesyirikan, pelaku kekafiran. Kita tidak mentaatinya dalam hal-hal ibadah mereka, namun kita tetap berbakti dalam muamalah kepada mereka. Ini yang ketiga, bahwa siapa yang taat kepada Rasulullah dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ini yang ketiga dari muqaddimah yang kedua, tiga hal yang perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita ketahui. Yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah juga tidak membiarkan kita begitu saja. Namun Allah mengutus kepada kita utusan, barang siapa yang mentaatinya maka masuk surga, barang siapa yang memaksiatinya maka masuk ke neraka. Dan yang kedua adalah Allah sekali-kali tidak akan pernah ridha dengan orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu, tidak dengan malaikat yang dekat dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Kemudian yang ketiga, siapa yang taat kepada Rasulullah dan mentauhidkan Allah,
maka tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Itu 3 pelajaran dari muqaddimah yang kedua. Dan muqaddimah yang terakhir, muqaddimah yang ketiga adalah penulis mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberimu petunjuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyah, bahwa Hanifiyah bukan Hanafiyah ya. Hanafiyah yang harakatnya fathah. Hanafiyah itu adalah pengikut mazhab Abu Hanifah ya, imam di antara imam-imam mazhab fikih. Adapun Hanifiyah kasrah, nun berkasrah, maka itu adalah millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu anta'budallaha mukhlishan lahuddin, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas karenanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, karena dengan ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, apa lanjutannya? Illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Disebutkan di sini adalah liya'budun liwahidun, untuk menyembahku, artinya adalah untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkanku. Selanjutnya, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid, perintah yang paling besar, yang paling utama, yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi ini adalah perintah yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama yang perlu untuk kita ketahui, yaitu tauhid. Kemudian wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk, larangan yang paling besar, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang paling agung adalah perintah tauhid, dan larangan yang paling besar adalah larangan kesyirikan. Ini muqaddimah yang ketiga jamaah sekalian, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan kita dihidupkan. Dan disebutkan juga bahwa yang paling agung adalah tauhid dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Nah, ini 3 muqaddimah dalam buku ini, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian masuk kepada intinya. Apabila ditanyakan kepadamu, mal usulus tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa itu 3 landasan utama, apa itu 3 pokok utama, apa itu 3 pondasi yang utama, yang harus, yang wajib, yang mesti diketahui setiap manusia? Maka kita jawab, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah mengenal agamanya. Insyaallah ya, secara singkat kita akan bahas ini kurang lebih 20 menit. Yang pertama adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Allah Tuhanku, Allah Rabbku yang telah rabbani, mentarbiyahku, ya, yang telah mengaturku, yang telah menciptakanku, yang telah membuatku menjadi hamba yang tertarbiyah. Wa rabba jami'al alamin, dan mengatur seluruh alamin. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan juga selain Allah Subhanahu wa taala sebagai maha raja, maha mengatur, maha menguasai, maha menciptakan,
dia juga adalah sembahan kita satu-satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengatur segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang tidak ada samanya sama sekali, yang tidak ada yang menyamai Allah dalam penguasaannya, dalam kekuasaannya, dalam kepemilikannya, dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala melakukan semua itu dengan sempurna, tanpa ada yang cacat, tanpa ada yang aib, dan tidak ada yang mengalahkannya. Maka kita tauhidkan Allah dalam masalah itu, hanya satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan kepadanya. Hanya Allah yang berhak disembah. Karena kita sudah tauhidkan Allah dalam pengakuan kita bahwa Allah yang maha berkuasa dengan kekuasaan yang sempurna tanpa cacat dan tidak ada yang menyamainya, maka kita juga harus mentauhidkannya dalam peribadatan kepadanya, dalam penyembahan kepadanya. Kita harus hanya menyembah semata, hanya menyembah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, setelah bertanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, pertanyaan selanjutnya adalah bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Maka dijawab bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluk ciptaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Ya, malam dan siang. Asyamsu, apa asyamsu? Matahari, wal qamaru, dan bulan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Ya, wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya. Semua yang empat kita sebutkan tadi itu termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Namun yang dikhususkan di sini adalah as-samawatus sab'u wal aradun as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Ya, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah 7 langit dan 7 bumi, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian penulis menyebutkan dalilnya dan kita tidak usah sebutkan. War-rabbu huwal ma'bud. Rabb adalah sembahan. Jadi kita ulangi lagi bahwa kita mengakui, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha kuasa. Tidak ada cacat dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya dalam berkuasa. Ini kita tauhidkan Allah, kita satu-satukan Allah di situ. Maka konsekuensinya kita juga harus satukan Allah dalam penyembahan. Ya, kita betul-betul hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, yang menciptakan semua ini, langit, bumi, malam, siang, matahari dan bulan dan seterusnya, itu yang menciptakannya adalah juga yang paling berhak kita beribadah kepadanya. Wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah jamaah sekalian rahimakumullah yang disebutkan oleh penulis di sini, yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yaitu Islam, iman, ihsan, doa, takut, berharap, tawakal, khusyuk, kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua di antara ibadah-ibadah yang merupakan macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis di sini. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan ya, semua ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik, dia pelaku kesyirikan dan kafir, pelaku kekufuran. Maka hati-hati jamaah sekalian, dalam beribadah kita mesti hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya, di sini semua disebutkan tentang dalil-dalil
ya tawakal, takut, berharap, nazar, menyembelih, dan kita tidak sebutkan karena untuk menghemat waktu yang kita isi sekarang ini. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama, pondasi yang pertama yang kita sudah sebutkan adalah ketika kita ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, maka kita jawab bahwa Allah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Ya, dialah yang mentarbiahku, menguasaiku, menciptakanku, yang memilikiku dan seluruh alam semesta ini. Dan setelah itu, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Dan juga pembahasan selanjutnya adalah macam-macam ibadah yang telah disebutkan tadi. Ya, ini tentang penjelasan beberapa mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah ma'rifatud dinil islami bil adillah, yang mengenal agama kita, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam artinya adalah al-istislamu lahu bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bahasa Indonesianya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh dengan ketaatan dan berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi Islam itu adalah kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, dan yang terakhir adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan juga jemaah sekalian, untuk landasan yang kedua ini mengenal Islam, disebutkan di sini adalah maratibuddin, tingkatan-tingkatan Islam atau tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Setiap tingkatan ini memiliki rukun. Berapa rukun Islam? 5 atau 6? 5. Rukun iman? 6. Rukun ihsan? 1. Jadi disebutkan di sini rukun ihsan. Rukunnya ihsan itu ada 1. Untuk rukun Islam yang dijelaskan secara detail di sini adalah syahadat. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kita menafikan, kita meniadakan seluruh sembahan-sembahan illallah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Jadi ada dua pembagian, menafikan dan menetapkan, meniadakan dan menetapkan. Jadi meniadakan seluruh sembahan-sembahan, la ilaha illallah, kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan seluruh sembahan-sembahan dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita sembah. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, kita dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amarah. Ya, kita mentaati dari apa yang diperintahkan, wa tasdiquhu fima akhbarah, dan membenarkan apa yang dikabarkan, yang diinfokan, yang diberitahukan kepada kita, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, kita meninggalkan apa yang beliau larang, dan yang keempat wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Jadi kita dalam syahadat Muhammad Rasulullah mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan menyembah Allah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh buat-buat, tidak boleh melakukan sesuatu tambahan-tambahan yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Kemudian solat, kemudian zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu.
Setelah itu kita bahas tentang rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Beriman kepada 1 Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat Rasul, yang kelima hari akhir, dan yang keenam kepada takdir yang baik maupun yang buruk atau qada dan qadar. Ini secara singkat 6 rukun iman. Kemudian rukun ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Namun ketika kamu tidak mampu memang untuk seperti itu, fa innahu yaraka. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Ini makna daripada muraqabatullah. Setiap apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kita. Dimanapun kita berada, apakah di rumah kita, di kantor kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, di masjid, di tempat-tempat yang lainnya. Apakah kita di kampung kita atau di kampung orang lain? Apakah ketika kita sendirian atau beramai-ramai? Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap gerak-gerik kita, melihat setiap apa yang kita ucapkan dan lakukan. Maka jamaah sekalian, kita harus selalu hati-hati dalam beramal, baik beramal kebaikan maupun beramal keburukan, untuk kita tinggalkan keburukan tersebut. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita sebutkan tentang maratibuddin, tahapan-tahapan agama. Apa tadi tahapan agama? Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini yang paling tinggi. Ihsan ini yang paling tinggi tingkatannya. Di sini disebutkan sebuah hadis yang sangat panjang karena waktu, jadi kita tidak sebutkan hadisnya, dan kita masuk pada landasan yang terakhir. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinil Islam, dan yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan di sini, ya, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Ismail anak dari Nabi Ibrahim, ya, alaihimussalam. Jadi itu adalah di antara silsilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umur beliau 63 tahun, salasun wasittuna. 63 tahun, ya 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan 23 tahun setelah itu. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra, dan diutus sebagai rasul dengan Al-Muddathir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika turun itu beliau dijadikan sebagai nabi. Adapun ketika turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, dan seterusnya, itu adalah tanda kerasulan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahapan pertama beliau diangkat sebagai nabi, kemudian tahapan selanjutnya beliau diangkat sebagai rasul. Ya, beliau tinggal di Mekah dan berhijrah ke Madinah. Kita pilihkan beberapa di sini. Akhadha ala hadza 10 sinin. Ya, beliau tinggal di Mekah 10 tahun berdakwah dengan dakwah tauhid. Kemudian beliau diangkat, dimi'rajkan atau Isra Mi'raj, Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ke atas langit. Dan 3 tahun di Mekah beliau melaksanakan solat, karena tadi kita sebutkan 10 tahun tauhid saja yang dijalankan misinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah Isra Mi'raj mendapatkan kewajiban solat, dan 3 tahun beliau di Mekah solat, semuanya 13 tahun ya beliau di Mekah. Kemudian berhijrah ke Madinah, ke Madinah. Setelah di Madinah barulah ada syariat-syariat seperti zakat, ya, puasa Ramadan, jihad, haji bagi yang mampu, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan syariat-syariat yang lainnya. Ya, itu setelah
di Madinah. Adapun ketika di Mekah, tauhid yang dijalankan saja dan solat selama 3 tahun di Mekah. Kemudian disebutkan di sini akhadha ala hadha 10 sinin, ya 10 tahun di Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi 13 tahun di Mekah untuk tauhid dan solat, dan di Madinah 10 tahun, ya 23 tahun dakwah visi misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang menemukan yang ada training atau daurah-daurah percepatan rezeki. Maka kita mesti juga mengetahui percepatan dakwah, ya, percepatan dakwah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan usia atau waktu 23 tahun bisa menguasai dunia saat itu, bisa berdakwah dengan seluas-luasnya, bisa menaklukkan beberapa atau banyak di antara manusia saat itu. Maka kita perlu juga mempelajari bagaimana strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berceramah di atas mimbar, namun kita perlu bagaimana mengetahui dakwah-dakwah fardiyah, yang mengajak orang, membisikkan kepada orang untuk mengajak talim, bagaimana untuk mengajak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, kita perlu mempelajari sirah atau perjalanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk percepatan dakwah. Kemudian disebutkan wannasu idza matu yub'atsun, ya, manusia ketika telah meninggal dunia dan kiamat telah ditegakkan, ya, dengan tiupan sangkakala yang pertama, ketika hancur semua apa yang ada di bumi ini, dan kemudian peniupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya manusia dari alam barzakh, dari alam kubur. Setelah kebangkitan ada hisab, ada pertanggungjawaban, ada hari pembalasan, ya, hari perhitungan. Ya, dan di sini disebutkan sebelum terakhir bahwa nabi yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Adam, beliau sekedar nabi namun bukan rasul, ya, bukan rasul. Adapun yang nabi sekaligus rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, waftaradallahu ala jamil ibad al-kufur bit-taghut wal imanu billah. Allah mewajibkan seluruh hamba-hamba untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan taghut itu banyak, namun 5 pembesarnya. Yang pertama adalah iblis, ya, iblis laknatullah. Taghut yang pertama adalah iblis. Kemudian yang kedua, siapa yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Ya, ada orang yang disembah dan orang ini ridho terhadap orang yang menyembahnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, siapa yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Ya. Jadi ada orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Ini taghut yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ya, ini yang keempat, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang terakhir adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Adapun yang kelima ini jamaah sekalian perlu perincian. Tidak boleh kita langsung menghukumi bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan maka dia langsung disebut dengan taghut. Tidak. Namun kita perlu membahas perinciannya, dan tidak mungkin kita bahas di waktu yang sudah masuk Isya ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.